Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan membahas saham BMRI, Bank Mandiri. Nah, ketika melihat eh, chart harga sahamnya sekarang ya, saya baru baca berita Pegas nih. Bentar ya. Nah, ketika melihat harga sahamnya sekarang udah 6.425, saya jadi teringat kemarin saya pernah analisa saham Bank Mandiri ini waktu harganya masih 5.875 kalau nggak salah. Di video yang ini analisa potensi dividen saham BMR ini. Videonya 1 bulan yang lalu nih. Nah, I studied the eh, 10 most powerful empires over the last 500 years, and the last cek lagi. Harga sahamnya masih 5.875 pada saat saya buat analisa ini di 1 bulan yang lalu kan. Nah, sekarang harga sahamnya 6.425, artinya 5.875 dikurang 6.425, sudah naik 550. 550 ini berapa persen? Tinggal kita kalikan aja. Seandainya kita beli di 5.875, maka investasi kita saat ini sudah naik 9,36%. Artinya, dalam 1 bulan, kalau kita berinvestasi di BMRI atau saham Bank Mandiri, kita beli di 5.875, terus hari ini 6.425, maka kita membukukan presentasi kenaikan floating profit 9,3%. Artinya, kalau modal kalian 100 juta, dalam 1 bulan kalian bisa untung 9,3 juta. Kalau kalian bikin kontrakan modal 100 juta paling dapat 1 kamar itu. Kalaupun di kota, jangan-jangan tanahnya pun tak terbeli kan. Kalau di saham ya kayak gitu. Kita tinggal memilih saham yang bagus saja gitu. Maka kita bisa untung. Jadi kadang saya lucu juga kadang apa ya, ada yang chat ke saya gitu kalau misalnya dia beli saham rugi terus, jadi pengen belajar gitu kan. Sebetulnya sederhana kali kalau mau hanya sekedar mencari saham yang bagus saja kan. Saya juga pernah jelaskan di video-video sebelumnya kalau mau saham defensif yang untungnya eh, berkelanjutan tapi memang kenaikannya itu perlahan-lahan, ya saham-saham bank seperti Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, nah itu bisa lah kita pegang. Jadi itu sebetulnya kalau kita pegang saham-saham seperti seperti Bank Mandiri nih lah, ya kita sebetulnya pemula ngerti saham aja, ngerti cara beli, ngerti jual, ngerti ngitung laba aja udah bisa sebetulnya. Untung juga kan. Pemula sekalipun baru belajar sebulan pun bisa saya yakin. Beli saham Bank Mandiri udah tunggu aja gitu. Setahun, 2 tahun pasti untung itu menurut saya. Dengan catatan tidak ada kondisi ekonomi yang memang betul-betul krisis secara global gitu, seperti kasus COVID kemarin gitu. Nah, kalau nggak ada kondisi gitu, saya yakin kalau saham-saham perbankan ini pasti untung terus dia, naik terus. Otomatis harga sahamnya akan mengikuti gitu kinerja labanya. Nah, di video yang ini saya udah analisa bahwasanya saham Bank BMR ini harga sahamnya ya pasti bakalan naik gitu karena labanya akan mencetak rekor tertinggi. Dari mana saya tahu? Kalian tinggal lihat aja dari sini. Misalnya ini kan kita pergi ke finansial nih untuk melihat berapa labanya. Kemudian kalian pilih income statement. Nah, kemudian kita lihat dulu yang tahunannya. Nah, laba bersih tahun berjalan dari Bank Mandiri ini adalah di tahun 2022 mencapai 44,9 triliun. Ini laba tertinggi mereka sepanjang sejarah. Kalau kita mundur 10 tahun ke belakang, misalnya ke tahun 2013 nih. Nah, di tahun 2013 laba mereka 18,8 triliun, naik ke 20 triliun, naik lagi ke 21 triliun.
Nah, di tahun 2016 ini turun ke 14,6 triliun. Pasti ini ada lagi krisis ekonomi nih. Nah, kalau krisis ekonomi pasti saham perbankan dan laba perbankan itu jatuh. Gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada krisis ekonomi, kinerja untung perusahaannya itu pasti naik terus gitu. Karena sistem eh, kerja perusahaan mereka ini kan ngasih kredit ke masyarakat dengan pendapatan bunga. Nah, kredit itu biasanya jangka waktunya minimal paling minimal setahun itu. Ada yang jangka panjang 5 sampai 10 tahun gitu. Nah, otomatis labanya naik terus gitu kalau misalnya mereka naikin aja nih suku bunganya atau misalnya nasabah mereka makin banyak gitu. Nah, belum lagi dari produk asuransi mereka. Dari situlah untung-untung bisnis bank ini gitu. Makanya labanya naik terus gitu. Nah, 21,4, 25, 28. Nah, kalau labanya turun, kalian perhatikan di sini tahun 2020 seperti jadi tadi juga tahun 2016, itu pasti karena ada krisis ekonomi gitu. Krisis finansial yang ekonomi negara berdampak gitu. Jadi, ya mau nggak mau labanya turun gitu. Tapi dia nggak sampai rugi gitu. Bayangkan krisis tahun 2020 separah itu manusia nggak bisa keluar. Mereka masih membukukan laba 17,6 triliun. Itu bukan uang yang sedikit juga kan? Nah, jadi memang kalau bisnis perbankan itu pasti akan dipertahankan negara. Kenapa? Karena itu sifatnya sensitif sekali itu finansial itu. Fiskal ya, lembaga fiskal itu. Seperti bank ini. Nah, jadi nggak bisa main-main ngelolanya memang. Kalau perbankan negara tumbang, ya kemungkinan besar negara itu akan tumbang juga gitu. Jadi menurut saya kalau perbankan ini adalah salah satu sektor yang aman untuk dimasuki, tetapi kinerja untuk kenaikan sahamnya kita memang harus sabar gitu. Tapi terasa juga kalau rata-rata, kalau kita lihat di sini dalam kondisi ekonomi yang bagus, ROE dari Bank Mandiri ini lumayan tinggi nih kalau kita lihat rekornya dari 2013 misalnya. ROE-nya tembus sampai 20%, kemudian 19, 17, 9, 12%, 13, 13, 9, 13, 17. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, laba tertinggi mereka sepanjang sejarah adalah di tahun 2022 mencapai 44,9 triliun. Nah, karena 2023 kondisi ekonomi menurut saya aman-aman aja, saya kira laba Bank Mandiri ini yang 44,9 triliun ini di tahun 2022 ini akan terlampaui. Jadi mereka tahun 2023 akan cetak laba tertinggi lagi. Nah, itu kenapa harga sahamnya naik. Karena berkorelasi. Ada potensi laba mereka ini akan dilewati, akan cetak rekor baru lagi mereka. Apa buktinya? Oke, kita buktikan ya. Laba bersih tahun 2022 adalah 44,9 triliun. Kita catat dulu ya. Laba bersih BMRI 2022 sama dengan 44,9 triliun. Nah, kita kan mau tahu laba bersih 2023 berapa gitu kan. Nah, kita hitung aja. Tinggal kita buka kuartal, kemudian kita lihat dari kuartal 1 2023 ini. Nah, laba bersihnya adalah 13,8 triliun. 13,8 triliun. Kemudian kuartal 2 13,8 juga. 13,8. Kemudian kuartal 3 15. Nah, sudah 42,6 triliun. Sementara labanya tadi sepanjang tahun 2022 adalah 44,9 triliun. Nah, ini kan 42,6 triliun masih 3 kuartal. Kuartal 4 belum keluar laporan keuangannya. Kalau dia mau melampaui 44,9 triliun, dia hanya butuh sekitar 3 triliun aja. Dia hanya butuh sekitar 3 triliun aja udah terlampaui tuh. Nah, udah 45,6. Mungkinkah laba Bank Mandiri kuartal 4 jadi 3 triliun, sementara kalian lihat rata-ratanya ini 13, 13, 15,
Saya kira nggak mungkin 3 triliun. Karena nggak ada kejadian apa-apa, nggak mungkin laba bersihnya tiba-tiba jatuh gitu, di bawah standar jauh kali kan. Saya kira mungkin kita ambil konservatif aja 13 triliun aja tetap. Nah, laba bersihnya akan jadi 55 triliun kan? 55,6 triliun. Itu kenapa harga sahamnya naik belakangan ini, karena dia mau terbitin laporan keuangan sebentar lagi. Laporan keuangan kuartal 4 itu kan adalah laporan keuangan final dari tahun buku 2023. Jadi seluruh kinerja keuangan mereka di tahun 2023 itu dilaporkan di laporan keuangan kuartal 4, ya kan? Nah, laporan keuangan kuartal 4 ini kan terbitnya di akhir Januari gitu. Bisa tersebar ke publik tanggal 31 Januari nanti atau tanggal 1 Februari gitu kan. Nah, penonton atau investor sudah bisa tahu nih bahwasannya laba bersihnya akan mencapai titik tertinggi lagi, akan cetak rekor terbaru lagi. Nah, ya, kemungkinan besar harga sahamnya pun akan cetak rekor terbaru lagi, tertinggi terbaru kan? Logisnya gitu. Nah, sampai pada detik ini di harga saham 6.425 ini, mereka dalam 5 tahun terakhir memang cetak harga tertinggi terbaru lagi nih. Coba kita lihat eh, track panjangnya ya, harga saham BMRI. Nah, dari tahun 2005 sampai dengan tahun ini sudah harga saham tertingginya. All time high dia, 6.425. Dan ini pun saya kira akan naik lagi nih sampai mungkin bulan Februari atau eh, awal Februari lah. Karena respon market positif terkait kinerja keuangannya di tahun 2023 yang mencetak laba tertinggi terbaru gitu kawan-kawan. Nah, terus kan investor juga akan mengkalkulasi berapa potensi dividennya. Ya udah, tinggal kita lihat aja misalnya, nah ini dividen ya kan. Nah, payout ratio-nya pada dividen yang dibagikan 27 Maret 2023. Nah, kalau dividen yang dibagikan 27 Maret 2023 ini itu atas kinerja laba atau kinerja perusahaan tahun 2022. Jadi laporan keuangan tahun 2022 itu setelah dihitung barulah diputuskan berapa dividen yang mau dibagikan dan dibagikannya itu di tahun 2023. Ya kan di 27 Maret 2023. Nah, BMRI pada saat itu yang laba tahun 2022 itu yang 44,9 triliun itu mereka putuskan bagikan payout ratio 47,43% ya kan. Nah, kita anggap saja andai kata payout ratio-nya sama aja lah, sama. 47,43% ya kan. Maka berapa kira-kira potensi laba bersih yang akan dibagikan untuk jadi dividen? Kalau payout ratio-nya mengikuti payout ratio tahun lalu kan, atas tahun buku tahun lalu kan, 47,43%. Coba kita hitung ya. Tadi kita perkirakan labanya sekitar 55,6 triliun ya kan. Kita tulis dulu. Laba perkiraan 55,6 triliun ya kan. Nah, dari 55,6 triliun ini yang kita perkirakan laba bersihnya tahun 2003, kalau misalnya payout ratio-nya dividen payout ratio-nya 47%, maka berapa laba yang disisihkan untuk jadi dividen? Kan gitu. Tinggal kita kalikan aja. 55,6 triliun dikali 47%. Maka dapatlah sekitar 26,1 triliun. 26,1 triliun. Nah, ini asumsi. Nah, tinggal kita lihat berapa lembar saham beredar dari BMRI ini. Kita ke case state, kemudian kita lihat ini current share outstanding. Nah, lembar saham beredarnya adalah 93,33 miliar. Sebelumnya nggak segini, mereka baru stock split ini kawan-kawan, harus kalian tahu juga. Nah, mereka baru ngadain stock split di tahun 2023, 5 April 2023.
1/2. Jadi aturan ini kalau sebelum stock split harga sahamnya ini ya tinggal kalian kalikan 2 aja, mungkin sekitar 12.900 ya, atau 12.850. Nah, oke, kemudian nggak apa-apa kita bagikan saja dulu. Coba potensi laba yang dijadikan dividen kita asumsikan 26,1 triliun. 26,1 triliun dibagikan jumlah lembar saham beredarnya sekarang adalah 93,33 M. 93,33 M. Nah, maka ada potensi dividen per lembar sahamnya itu adalah 279 atau 280 lah kita anggap ya kan, kita bulatkan. Nah, kalau kita bandingkan dengan dividen tahun lalu, maka dividen tahun lalu akan terlewati kan. Dividen tahun lalu kan 264 nih. Nah, kita lihat dulu mereka berapa kali dalam setahun bagi dividen. Nah, mereka 1 kali dalam setahun bagi dividennya sejak 2009 sampai dengan 2023 selalu rutin bagi dividen tanpa pernah sekalipun absen ya, wajar saja namanya BUMN ya. Nah, kita lihat sebentar, ada perbedaan sedikit nih. Oke. Nah, tahun lalu 24 Maret 2023 itu mereka itu bagi dividennya 529. Sebentar ya, kita kadang salah juga ini data dari Stockbit ini nggak update juga kadang. Dividen payout ratio BMRI tahun 2023 misalnya. Mereka bagi dividen bulan Maret BMRI 2020. Maret 2023 ya. Aneh ya. Nah, ini mungkin beritanya nih. Sama seperti BRI, Bank Mandiri pertahankan dividen payout-nya seperti tahun anggaran sebelumnya. Nah ini Bank Mandiri untuk tahun anggaran 2022, Bank Mandiri menetapkan 60% dari laba bersih tahun 2022 senilai 24,7 triliun untuk dibagikan sebagai dividen. Oh, jadi dividen payout ratio-nya itu adalah 60% gitu. Jadi totalnya 24,7 triliun. Nah, salah ini datanya ini Stockbit nih. Ini data tahun berapa nih, nggak update nih. Itu orang 60% nih. Oke, nggak apa-apa, kita hitung aja sendiri. Jadi, di sini tadi kita asumsikan DPR-nya jadi 60% ya. Karena tahun sebelumnya juga 60%. Nah, kita kalikan 55,6 triliun dikali 60%. 55,6 triliun dikali 60%. Maka dapatlah 33,3 triliun. 3 triliun asumsi laba yang disisihkan untuk dibagikan jadi dividen. Nah, kemudian 33,3 triliun kita bagikan dengan jumlah lembar saham beredarnya tadi 93,33 ya kan? Ya, 93,33. Maka dapatlah 356 asumsi kita untuk dividennya, ya kan? Asumsi dividen per lembar saham. Nah, inilah asumsi kita untuk dividen Bank Mandiri kalau dividen payout ratio-nya 60% adalah 356. Nah, kalau 356 dividennya per lembar, maka berapa dividen yield-nya? Kemungkinannya kalau kita beli di harga sekarang ini ya, udah telat nih, sebentar hitung aja. Misalnya analisa hitungan kita benar. Dividennya 356 per lembar. Maka itu berapa persen tuh dividen yield-nya kita terima?
Tinggal kita kalikan 100 saja, kemudian kita bagikan dengan harga sahamnya. 6.425. Nah, maka dapatlah potensi dividen kira-kira 5,54%. Nah, itu cukup tinggi ya untuk sektor bank. Jadi ya, inilah potensi dividen dari Bank Mandiri kalau misalnya dividen payout ratio-nya sama dengan tahun lalu 60% gitu. Jadi kalian bisa dapat potensi dividen sekitar 5,54%. Kalau kalian beli saham Bank Mandiri 100 juta, maka dapat 5,5 juta lah, sekitar segitu ya. Nah, tapi kalau kalian membeli sahamnya ketika di posisi kita analisa ini di 5875, maka beda cerita kawan-kawan. 5875 pasti dividen yield-nya yang kita terima lebih besar lagi. Kalau kita terima dividennya segini 356. Coba kita hitung ya. 356 dikali 100, kemudian kita bagikan 5875. Seandainya kita beli di harga 5875. Maka potensi dividen kita yang kita dapat adalah 6%. Nah, kalau misalnya kita beli di harga segini, terus harganya sekarang segini, potensi kita kan untuk untung udah 9,3% tadi kita hitung kan. Ya udah, kita tinggal tunggu aja gitu. Kalau naik terus harga sahamnya, tungguin aja gitu. Jadi kalau kalian beli saham di bank, sektor bank, khususnya Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI. Kalau kalian misalnya mau tahan pegang lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun, atau 10 tahun, itu lebih bagus. Tapi kalau kalian mau butuh uangnya setelah tahan 6 bulan, ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi terserah kalian. Karena dia potensi defense-nya kuat untuk mempertahankan harga sahamnya itu naik terus gitu, tidak terlalu fluktuatif kalaupun jatuh. Kalaupun jatuh pasti itu karena krisis finansial yang melanda global atau secara nasional juga gitu kawan-kawan. Jadi itu enaknya beli saham tipe defensif gitu kalau sekalian lihat video yang pernah saya jelaskan gitu. Oke kawan-kawan, itu saja untuk analisa saham kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.